Pendapat awal yang pengen saya ungkapin di awal sih, Samsung tuh kayak lagi uji coba cari tempat buat si Samsung Galaxy A31 ini. Samsung pengen move on dari seri A3 yang dari dulu ada, tapi selalu dipandang lebih murah dan lebih kecil doang dibandingkan seri A5 dan A7. Sekarang dengan perubahan ini dan itu di Samsung Galaxy A31 ada 3 hal yang saya suka dan ada 1 hal yang saya kurang suka di ponsel ini. Apa itu? Di sini Fadil, langsung aja kita review. Yang pertama adalah so compact. Kalau masalah fisik emang bosenin sih kata saya ini. Poni model gini tuh pasaran banget. Dagunya besar pula. Mungkin ya sengaja lah biar gak terlalu mirip dengan A51 dan gak sebagus A51 sih menurut saya tampak depannya. Walaupun bagian belakang beda dibandingkan pendahulunya, tapi tetap bosenin aja. Tapi plusnya di sini adalah user experience fisiknya yang nyaman banget. Sebagai orang yang suka ponsel kecil atau compact, walau beda 1 inci dibandingkan A51, ponsel ini tuh nyaman. Dan walaupun agak berat karena baterainya yang bongsor, tapi gak masalah karena beratnya gak terlalu over. Pokoknya nyaman banget dioperasin. Lalu yang sepele juga adalah tombol volume dan powernya itu tactile banget. Key travelnya cukup dalam. Emang sepele ya, sekali lagi, cuman saya suka aja. Jadi walaupun bodinya bosenin plus berbodi plastik yang cukup licin dan ninggalin sidik jari banget, seenggaknya kobatin sama penggunaannya yang nyaman. Yang kedua ini performa kesehariannya yang memuaskan. Dengan MediaTek P65, RAM 6GB dan penyimpanan 128GB, saya cukup nyaman. Awalnya cukup simis dengan prosesornya ini. Tapi pas dicoba, ternyata kalau masalah keseharian gak ada masalah dan lebih enak malahan dibandingkan A51. Lebih smooth, sinyal oke, jadi yang suka berlama-lama pakai ponsel dengan main banyak sosmed dan aplikasi lainnya tuh bakal nyaman banget. Ini tuh ada 2 faktor ya. Pertama, karena MediaTek P65 ini tuh membawa peningkatan yang cukup baik dibandingkan prosesor pendahulunya. Dan kedua, si software One UI-nya kembali disunat. Tentu saja masalah keamanan Knox hadir di Samsung ini. Jadi buat Samsung Pay dan Secure Folder tetap ada. Begitupun masalah fitur keseharian lainnya kayak sidebar, screenshot yang memanjang, dan bisa dikustomisasi, pokoknya lengkap lah. Tapi tentunya yang dihilangkan adalah tidak lain tidak bukan itu Bixby. Yap, kalian gak akan nemuin asisten virtual Bixby di sini. Dan ini tuh sangat menyenangkan gak ada Bixby, dan untungnya juga Samsung gak ngilangin NFC-nya. Lalu untuk mendukung pemakaian kesehariannya yang nyaman ini, tentunya baterai 5000 mAh ini tuh cukup awet ya. Gak pakai banget sih, tapi cukup awet aja. Kalau masalah ngecas pakai 15 wattnya ini, saya makan waktu kisaran 2,5 jam dari 12% ke 95%. Yang ketiga adalah performa game yang B aja. Tapi ya, Samsung kan bilang ya, performanya tuh ditingkatkan dan ponsel ini tuh khusus game. Iya, emang saya percaya, tapi untuk keseharian, buat gamenya B aja. Emang enak ya main PUBG atau Call of Duty di ponsel ini. Tapi pas main PUBG, kalau banyak musuh kerasa nge-lag, begitupun dengan COD. Emang nggak sering ya, grafik di PUBG mentok di High Ultra dan COD mentok di Low, man. Sayang banget sih. Tapi ya tinggal tunggu update aja lah seperti biasa. Semoga. Kalau masalah suhu menurut saya pribadi sih aman-aman aja ya. Main PUBG settingan paling tinggi di ponsel ini yaitu High Ultra dengan WiFi yang stabil gak pakai AC selama 15 menit mentok di 43 derajat Celcius. Semoga Samsung ngasih update-nya dengan baik, katanya kan karena si ponsel ini itu berfokus ke performa dibandingkan A51. Tapi sih jujur ya, saya agak kecewa. Harusnya kalau misalkan emang diperuntukkan banget lebih ke performa dibandingkan seri A51, harusnya di awal tuh udah ngasih kesan yang baik. Harusnya ya. Menurut saya sih emang masih lebih enak Exynos 9611 sih, kata saya ya. Jadi mungkin ekspektasi saya tuh terlalu tinggi karena harusnya di awal tuh udah baik ya, kayak Exynos 9611 atau Helio G90T yang ngasih performanya yang baik di awal, yang katanya kan mereka baik di game dan kebukti gitu. Tapi ini ya gitulah, tapi kita tunggu aja ya. Ya pokoknya sih menurut saya emang butuh update aja sih ponsel ini. Semoga lebih baik ke depannya. Dan untungnya performa gamenya ini masih bisa ke-handle dengan performa kesehariannya yang nyaman. Jadi tetap ke cover. Nah, tiba nih yang bikin saya kaget adalah kameranya. Kameranya itu sama kayak One UI-nya ya, fiturnya serba dipotong. Kalian gak akan nemuin perekaman 4K depan belakang. Ponselnya itu mentok di 1080p. Terus gak ada night mode. Yang ada tuh malah AR yang menurut saya tuh gak penting banget. Tapi pas saya coba, gak apa-apa lah ya, gak ada night mode juga.
Bisa kan pakai mode Pro, tinggal mainin shutter speed, ISO, dan lainnya. Toh kan sama aja ya. Ternyata tapi di mode Pro-nya juga dipotong men, ada seadanya banget gitu. ISO-nya mentok di 800, terus yang penting juga nggak ada shutter speed. Padahal ini tuh salah satu hal penting kalau kalian mau ambil gambar di kondisi gelap. Jadi fitur Pro-nya tuh cuma ada ISO mentok di 800, terus ada temperatur yang sebenarnya kurang penting dibandingkan shutter speed. Padahal masalah hardware ada peningkatan ya dibandingkan A30s yang dulu cuma 25 megapiksel. Kini kan pakai 48 megapiksel yang sensornya dari Samsung. Tapi untungnya performanya ya cukup baik. HDR, detail warnanya bagus. Saya suka. Semua lensa depan belakang pokoknya dapat bekerja dengan baik. Kecuali yang seperti biasa lensa makro yang saya kurang suka. Dan kalau low light, ya bisa sih, cuma kalau kondisinya agak gelap, ya susah, karena nggak ada night mode dan mode Pro-nya juga seadanya banget. Dan untungnya juga hasil videonya dapat bekerja dengan baik, walaupun kestabilannya kurang. Jadi Samsung Galaxy A31 ini mentok di 1080p ya, dan nggak ada 4K, nggak ada ultra steady, jadi ya apa adanya banget. Dan kalian bisa lihat hasilnya ya. Emang sih cukup bagus ya. Si detailnya juga oke. Kalau misalkan di dekat makronya agak dekat ya, bukan makro banget ya. Terus fokusnya juga ya standar lah. Kalau misalkan dari objek jauh ke objek dekat emang fokusnya cepet, cuman ngatur cahaya yang masuknya atau yang diambilnya tuh, si tangan saya jadi overexpose ya. Ya cukup standar lah, mungkin satu atau beberapa kali update bakal mendingan gitu ya. Kamera depannya yang 1080p mentoknya 30 fps dan emang detailnya sih cukup oke, cuman ya standar banget sih sebenarnya, nggak ada fitur live focus atau sebagainya ya. Dan kalian bisa lihat sih kestabilan juga ya, keseluruhannya standar lah ya. Terus kalau misalkan backlight masih struggle ya ngambil objek bagian depannya, tapi kalau misalkan nggak backlight sih oke. Seperti biasa sih harus nunggu update dulu ya biar lebih enakan. Jadi buat siapa ponsel Samsung Galaxy A31 ini, ponsel ini adalah buat kalian yang lagi cari ponsel Samsung dengan ukuran compact, dengan fitur yang lengkap, dan ditopang dengan baterai yang baik. Dan dari pengalaman pemakaian A31 ini, dari yang saya rasakan, saya rasa tuh harganya agak kemahalan. Jadi sekali lagi, kalau kata saya, kalau misalkan emang kalian udah suka banget sama kelebihan dari ponsel ini, kalian bisa langsung beli, ya silakan. Tapi lebih baik menurut saya tunggu harganya di kisaran 3,5 atau 3,7 lah. Kalau misalkan kalian punya budget 4 jutaan dan pengen banget beli sekarang, loncat aja ke A51. Oke, itu kalau kata saya loh ya, pendapat pribadi dan sangat subjektif. Jadi kalau misalkan mau beli A51 A31 terserah, tapi yang pasti ada plus minusnya. Oke, jadi itu dia review Samsung Galaxy A31. Kalau misalkan ada pertanyaan atau hal apapun itu, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, dari sini Fadil, peace out.